Halo semua, perkenalkan nama saya Kanai Sagita Putri dengan NIM 432200100074 dari program studi S1 Akuntansi Universitas Mercu Buana. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan sedikit tentang pengobatan untuk uji asumsi klasik dengan tujuan untuk pemenuhan tugas besar 2 mata kuliah Statistik Bisnis dengan dosen pengampu Ibu Erna Setiani, DRSE MSI. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pengobatan untuk uji asumsi klasik. Di antaranya ada untuk uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinearitas, dan uji untuk heteroskedastisitas. Oke, yang pertama ini kita akan melakukan pengobatan untuk uji normalitas terlebih dahulu. Oke, di sini saya sudah memiliki beberapa data dari 31 PT, dan di sini udah ada X1, X2, X3, X4, X5 dan Y-nya. Oke, selanjutnya kita ke SPSS. Oke, ini kita ke variable view. Ini kita isi seperti biasa. Mulai dari X1, X2, X3, X4, X5, dan Y-nya. Kemudian untuk measure-nya ini kita ganti scale semua. X1 scale, X2 scale, X3 scale, X4 scale, X5 scale, dan Y-nya juga scale. Kemudian untuk labelnya kita isikan dengan nama-nama dari X1 sampai dengan Y-nya. Ini kita copy dulu semua nama-namanya untuk kita isikan pada bagian label. Kita balik lagi ke SPSS-nya. Oke, yang pertama itu X1 kita isi dengan kepemilikan institusional, yang kedua X2-nya itu kita isi dengan kepemilikan manajerial, yang ketiga X3-nya kita isi dengan komisaris independen, yang X4-nya kita isi dengan komite audit, X5-nya kita isi dengan kualitas laba, dan Y-nya kita isi dengan nilai perusahaan. Kemudian ke data view, ini kita isi juga data view-nya, kita ambil dari Excel, kita copy 31 data tersebut. Oke, ini kita copy, kemudian kita lanjut ke SPSS-nya, kita paste. Seperti biasa kita paste aja. Kemudian kita akan melakukan uji normalitas seperti biasa. Kita ke analyze, kemudian pilih regression, kemudian ke linear. Nah, ini dependennya kita masukin yang Y, dan X1 sampai X5 ini kita masukkan ke independen. Ini kita pindahin dulu X1, X2, X3, X4, X5 kita pindahin ke independen. Kemudian untuk statistiknya kita klik, terus kita klik juga yang ini, kita checklist ke linearity diagnostic. Oke, kita continue. Untuk plots-nya kita isi yang Y-nya itu Spreadsheet dan X-nya itu Zebret. Ini jangan lupa di checklist keduanya. Kemudian kita continue. Untuk save-nya kita pilih yang unstandardized residual. Kita continue lagi. Ini kita klik OK. Kemudian ini output-nya akan keluar. Output untuk normalitas, uji normalitas yang tadi yang pertama. Oke, ini kita lanjut. Kita lihat ini ada banyak ya teman-teman. Ada coefficient, ada collinearity diagram, terus ada residual statistik, juga ada charts. Nah, kemudian kita akan melakukan uji apakah dia normal atau tidak, non-parametric test, regulasi dialog, one simple case. Kita masukkan yang unstandardized residual atau R1-nya, kita masukkan ke kotak semuanya. Kita klik OK. Nah, ini untuk hasilnya udah keluar.
Nah, di sini asumsinya itu bernilai 0,002, di mana angka tersebut menunjukkan bahwa penyebaran data tersebut tidak normal karena data yang normal itu berada pada angka yang lebih besar dari 0,05. Maka dari itu kita bisa melakukan pengobatan untuk data tersebut dengan melakukan transformasi data. Caranya kita ke transform habis itu kita pilih yang compute variable. Kemudian kita klik. Nah, untuk target variabelnya kita isi dengan sqrt underscore x1, dan untuk numeric expressionnya ini kita cari di function group, di all kita cari di function and special variabelnya kita cari yang sqrt. Ini kita klik 2 kali, kemudian kita isi pakai x1 juga, kita klik OK. Kalau udah ini udah masuk, udah execute, kita lihat tuh dia compute sqrt x1 udah execute. Kita lakuin lagi ke transform compute variable. Ini kita lakuin semuanya sampai dengan y ya teman-teman. Ini sama caranya, kita ganti x1 jadi x2, terus kita di bagian sebelahnya juga kita isi dengan x2, dan ini kita coba untuk yang x3, ini kita ganti jadi x3. Di numeric expression juga x3, jangan lupa diganti. Kita klik OK juga. Oke, lanjut ke x4, kita ganti ke x4, kemudian ini kita ganti juga jadi x4, kita klik OK. Lanjut lagi ke x5. Nah, ini juga kita ganti x5. Habis itu kita klik OK lagi. Oke, lanjut lagi ke transform lagi, dan yang terakhir ya untuk y-nya. Y kita ganti y, dan di numeric expression kita ganti y juga. Kita klik OK kalau udah. Kita lanjut. Nah, di sini di data view-nya udah keluar dari sqrt x1 sampai dengan y. Ini ada x3, x4, x5, dan y. Kemudian kita lanjutkan ke uji normalitas lagi seperti yang awal. Kita ke analyze, kemudian pilih regression, kemudian ke linear. Ini kita reset. Kemudian sqrt y-nya kita pindahin ke dependent, dan sqrt x1 sampai x5 kita pindahin ke kolom independent. Kemudian untuk statistik ini kita checklist, jangan lupa kita continue. Kemudian untuk save juga unstandardized-nya kita checklist, kita continue, kita klik OK. Dan di sini keluar outputnya lagi ya setelah diobati. Kemudian ke non parametric test, ke legality dialog, dan one simple QS untuk melihat apakah datanya normal. Nah, ini kita ganti, kita pakai unstandardized residual 2 ya. Kita klik OK. Nah, ini udah muncul hasilnya, dimana asumsinya ini berada pada nilai 0,200 yang menunjukkan bahwa angka ini lebih besar dari 0,05, dan data tersebut telah tersebar secara normal. Jadi pengobatan ini berhasil. Selanjutnya kita akan melakukan pengobatan untuk uji autokorelasi. Di sini saya sudah memiliki data dari 9 perusahaan di bidang industri makanan dan minuman dengan rentang 3 tahun. Di sini ada X1 sampai Y-nya, ini X1-nya DAR, X2-nya DAR, X3, X4, dan X5-nya, dan Y-nya adalah NPM. Kemudian ini kita copy aja seperti biasa, kita copy, kemudian kita pindahkan ke SPSS
Sebelumnya di variable view-nya udah kita isi kayak tadi awal, kita isi dengan X1, labelnya juga, measure juga jangan lupa diganti scale. Ini kita paste aja dari X1 sampai dengan Y, kita paste. Kemudian ini udah muncul datanya semua. Kita lakukan uji autokorelasi seperti biasa. Kita klik analyze, kemudian ke regression, kemudian ke linear, terus Y nya kita masukkan ke dependent, dan X1 sampai X4 nya kita pindahkan ke kolom independent. Kita pindahkan. Kemudian untuk statistiknya kita klik yang Durbin-Watson, kita continue. Terus untuk save nya kita pilih yang unstandardized, kita continue juga, kita klik OK. Oke, di sini kita akan fokus ke model summary-nya, ke Durbin-Watson-nya. Di sini angkanya adalah 2,214, di mana angka tersebut itu lebih besar. Nah, di sini ada tabel Durbin-Watson-nya. Karena kita pakai 27 data dan 4 variabel X, maka di sini angka terbesarnya adalah DL-nya itu yang terkecil ada 1,0836 dan DU-nya 1,7527. Nah, angka tersebut menjadi patokan kita untuk melihat Durbin-Watson-nya. Oke, selanjutnya kita lihat ini. Nah, ini angkanya 2,214, di mana angka tersebut jika 4 dikurang dengan DW-nya akan menghasilkan angka 1,786, yaitu lebih besar dari DU. Jadi kita harus melakukan pengobatan dengan ke transform, kemudian ke commit variable. Nah, untuk target variabelnya ini kita ketikkan dengan lag underscore res. Untuk numeric expression-nya kita ke arithmetic, kita cari yang lag ya. Di all ya teman-teman, bukan di arithmetic, maaf. Kita cari yang lag 1. Nah, ini kita klik 2 kali. Nah, ini kemudian yang unstandardized residual atau res 1-nya kita pindahkan ke sebelahnya. Oke, kita klik OK. Nah, ini udah masuk, udah execute. Selanjutnya kita lakukan analyze lagi untuk melihat outputnya. Kita ke regression, ke linear, kemudian ini kita reset, kemudian lag res-nya kita taruh di dependent, dan unstandardized residual satunya kita pindahin ke independent. Ini kita klik Durbin-Watson juga, kita X saja, kita lanjut OK aja. Oke, ini udah keluar outputnya. Kita lanjut lagi aja ke yang selanjutnya, itu adalah kita akan melihat ini. Di bagian ini kita akan melihat unstandard ini. Kita lihat di bagian unstandardized residual yang di B itu. Nah, di sini ada min 0,118, di mana angka ini akan menjadi koefisien RHO dan yang akan dimasukkan ke dalam rumus pada tahap selanjutnya. Oke, ini kita kembali lagi ke sini, kita klik transform, kemudian ke compute variable, ini kita reset aja. Oke, lanjut, kita ketik lag lagi dengan X1, yang tadi res, ini kita pakai X1. Kemudian yang di numeric expression-nya juga kita numeric expression-nya kita ketikkan rumusnya, yaitu X1 dikurang minus 0,118 yang tadi kita lihat dari koefisien RH-nya, terus dikali dengan lag caps lock ya teman-teman, terus kita buka kurung X1, tutup kurung. Ini kita klik OK kalau udah.
Oke, nah ini udah muncul, udah execute, udah masuk datanya. Kemudian kita lanjut lagi ke compute variable. Oke, ini kita ganti X2, yang di numeriknya juga kita ganti X2. Kemudian kita klik OK. Kalau udah, ini udah keluar, udah masuk ya datanya maksudnya. Kita lanjut lagi ke transform ke descriptive lagi. Ini kita ganti X3, ini juga numeriknya kita ganti X3. Kita klik OK lagi. Udah masuk, kita lanjut lagi ke transform lagi, ke compute lagi. Oke, ini kita ganti lagi ke X4. Di numeriknya juga jangan lupa diganti jadi X4. Kita klik OK kalau udah masuk. Kita lanjut ke yang Y ya, yang terakhir. Kita compute lagi, kita ganti lagi yang Y. Di numeriknya juga jangan lupa untuk diganti lagi yang ke Y. Terus kalau udah kita klik OK lagi. Nah, ini semuanya udah masuk. Dari X1 sampai Y nya udah masuk. Selanjutnya kita akan melakukan uji autokorelasinya lagi, ke analyze, kemudian ke regression, kemudian ke linear. Oke, ini laki-nya kita reset dulu ya, kita reset dulu. Laki-nya kita pindah ke dependent, laki X1 sampai X4 nya kita pindahkan ke kolom independen. Kemudian habis ini udah masuk semua, ini kita continue aja, kita save di standardized, kita continue, kemudian kita klik OK. Ini udah muncul hasil dari Darwin-Watson nya, yaitu sebesar 2,525, di mana angka tersebut jika kita kurangkan dengan angka 4 maka hasilnya adalah 1,475, di mana angka tersebut bisa dikatakan aman dari autokorelasi. Ini kita kembali ke tabel Darwin-Watson nya, di mana di sini DL-nya itu adalah 1,0836, dan untuk DU-nya ini ada 1,7527, dan untuk angka pengurangan tadi itu adalah 1,475, di mana angka 1,475 itu berada di antara DL dan DU, yaitu lebih besar dari DL dan lebih kecil dari DU, dan data ini bisa dikatakan aman. Selanjutnya kita akan melakukan pengobatan untuk uji multikolinearitas. Di sini saya udah punya datanya. Oke, di sini ada 33 data. Kemudian di sini juga ada X1. Kemudian ada X2, X3, X4, X5, dan Y-nya. Oke, ini kita ke SPSS. Kita di variable V-nya kita udah isi dulu ya, X1 sampai Y-nya. Kemudian untuk label juga udah isi, dan measure-nya udah diisi. Kita lanjut, ini kita ke Excel lagi, kita copy dari 33 data tersebut. Kita copy dan kita pindahkan ke SPSS-nya. Kita paste aja seperti biasa, kita paste. Nah, ini udah muncul semua dari data-datanya. Kemudian kita akan melakukan uji multikolinearitas seperti biasa, kita akan analyze, kemudian ke regression, kemudian ke linear. Ini Y-nya kita pindahkan ke dependent, dan X1 sampai X5 nya kita pindahkan ke kolom independen. Oke, lanjut ke statistik. Ini kita checklist, jangan lupa kita continue. Kemudian di save nya juga unstandardized, ini kita checklist. Kemudian kita continue, kita oke, dan ini udah keluar outputnya. Dan kita akan fokus kepada
linearity coefficient, kita ke coefficient, dan kita lihat di tolerance dan FIP-nya. Di sini toleransinya itu harus lebih besar dari 0,10 dan FIP-nya ini harus lebih besar daripada lebih kecil daripada 10. Nah, ini kan di sini untuk yang cost of debt-nya itu lebih besar daripada 10. Jadi kita harus melakukan pengobatan untuk data-data ini. Caranya kita ke transform, kita klik yang compute variable, kemudian di target variabelnya ini kita masukkan dengan trans underscore x1. Kemudian untuk numeric expression-nya kita menggunakan rumus untuk pengobatan multikoloritas yang ada. Jadi untuk numeric expression-nya ini saya menggunakan rumus seperti x1 di garis miring K dikurang X1. Nah, K ini merupakan nilai tertinggi dari data dan X1 ini adalah variabelnya. Nah, ini kita ganti aja. Untuk X1 nilai tertingginya adalah 0,69. Kalau udah, kita klik OK aja. Oke, selanjutnya kita kembali lagi ke transform. Habis itu kita ganti dengan X2, juga di K-nya kita ganti X2-nya itu yang tertinggi itu adalah 1,77. Dan ini juga diganti jadi X2 ya teman-teman. Kita ganti, kalau udah kita klik OK. Oke, udah masuk. Selanjutnya lagi ke transform lagi. Kemudian kita ganti dengan X3. Ini juga K-nya kita ganti dengan yang tertinggi di X3, yaitu 0,40. Ini sebelahnya juga jangan lupa diganti X3. Kalau udah kita klik OK, kita lanjut lagi untuk X4. Kita ganti, kemudian X4 ini K-nya juga kita ganti menjadi 0,62 ya, betul, ini juga diganti X4 juga, jangan lupa. Kalau udah kita klik OK. Oke, selanjutnya juga kita lakukan lagi untuk X5 yang kita ganti ya, X5. Terus untuk K tertingginya dari X5 itu adalah 11,77. Ini juga jangan lupa diganti X5. X5 ya teman-teman, jangan sampai salah. Oke, kalau udah kita klik OK lagi. Dan yang terakhir ini kita lakuin untuk variabel Y-nya. Ini variabel Y-nya tuh yang tertinggi adalah 0,16. Nah, sampingnya juga jangan lupa diganti jadi variabel Y. Ini kita pindahin aja. Oke, kalau udah kita klik OK. Dan ini udah keluar. Kita balik. Kemudian kita akan uji lagi. Sebelumnya di sini udah keluar ya trans X1 sampai trans Y-nya.
Oke, kalau udah kita akan uji lagi ke analyze, kemudian ke regression, kemudian ke linear, kemudian ini kita reset aja, terus trans X1 sampai trans X5 kita pindahkan ke tabel independen, dan trans Y-nya kita pindahkan ke dependen. Kemudian bagian statistiknya, collinearity-nya kita checklist, di save di unstandardized-nya kita checklist, kemudian continue. Kita klik OK aja. Nah, kemudian di sini outputnya telah keluar, output terbarunya, dan kita lihat di tolerance dan FIF-nya. Di tolerance-nya ini angkanya sudah menunjukkan lebih besar dari 0,10, dan untuk FIF-nya ini udah menunjukkan angkanya lebih kecil dari 10. Jadi bisa dikatakan data tersebut telah terjadi multikoliniaritas. Kita akan melakukan pengobatan untuk uji heteroskedastisitas. Di sini kita udah punya data-datanya. Di sini ada 33 data. Kemudian ini kita ada X1, ada X2, X3, X4, X5, dan Y. Kemudian ini kita copy aja datanya, kemudian kita akan pindahkan ke SPSS. Ini kita copy seperti biasa, kemudian kita pindahkan ke SPSS. Sebelumnya di variable view-nya udah saya isi di bagian measure, di bagian label, dan di bagian namanya. Kemudian kita ke data view dan kita paste aja. Selanjutnya kita akan melakukan uji heteroskedastisitas, yaitu ke analyze, ke regression, kemudian ke linear, terus ini Y-nya kita pindahin ke dependen, dan X1 sampai X5-nya kita pindahin ke tabel independen. Kemudian di save ini kita checklist yang unstandardized, kita continue, kemudian kita klik OK. Nah, ini outputnya udah keluar. Nah, ini kita lihat di seek-nya. Di seek-nya itu akan terjadi heteroskedastisitas jika angkanya kurang dari 0,05 dan tidak terjadi jika angkanya lebih dari 0,05. Untuk pengobatannya kita bisa melakukan dengan transformasi data. Caranya adalah kita ke transform, kemudian kita ke compute variable, kemudian di target variable ini yang pertama kita ketikkan ABS, dan di numeric expression-nya ini kita ke function group, kita pilih arithmetic, terus kita klik ABS 2 kali dan masukin unstandardized residual yang pertama. Ini kita klik OK. Ini udah masuk. Langkah selanjutnya adalah kita lakukan analyze ke regression, kemudian ke linear. Habis itu kita reset, ABS-nya dimasukkan ke dependen, dan X1 sampai X5-nya kita masukkan ke kolom independen. Oke, selanjutnya ini di save, kita checklist saja yang unstandardized, terus ke continue, kita klik OK. Ini udah keluar, ini kita abaikan dulu aja. Kemudian kita lanjutkan ke langkah selanjutnya, yaitu ke transfer lagi ke compute variable. Kemudian ini kita reset juga lagi, dan pada bagian target variable ini kita ketikkan ln. Kemudian di numeric expression-nya ini adalah kita ke arithmetic dan kita klik ln 2 kali.
kita masukkan yang Y. Kemudian kita klik nah ini udah keluar juga. Kita lanjut ke analyze, regression, kemudian ke linear, terus kita reset. Kemudian ini unstandard LN nya kita pindahin ke dependent, dan X1 sampai X5 nya kita pindahin ke kolom independennya. Oke, terus di save nya unstandard design nya kita checklist, terus kita continue, kita klik OK. Nah, ini udah keluar juga outputnya. Oke, kita keluar lagi, kita ke transform ya teman-teman. Kita kembali ke transformnya, kemudian ke compute variable lagi. Kemudian untuk target variabelnya ini kita ganti menjadi IBS underscore rest, dan untuk numeric expressionnya ini kita ke arithmetic. Oke, ini kita lanjut ya, ini ke LNY nya ini kita ganti, kita dengan ABS, kita klik 2 kali, terus kita masukin yang unstandardized residualnya LN ya teman-teman, dari punyanya LN. Kita klik OK kalau udah. Kemudian ini udah keluar hasilnya. Kita lanjut akan melakukan ujinya. Kita ke analyze, regression, kemudian ke linear. Kemudian ini kita reset. Nah, terus ABS rest-nya ini kita ke dependent, dan X1 sampai X5 ini kita pindahkan ke kolom independent. Kita save-nya, kita checklist at standardized-nya, kita continue, kemudian kita klik OK. Oke, ini outputnya udah keluar, dan selanjutnya adalah kita lihat di bagian seek-nya. Nah, di bagian seek-nya ini yang paling atas itu sudah berada di angka lebih besar daripada 0,05 itu ya teman-teman. Jadi bisa dikatakan bahwa data tersebut telah terjadi heteroskedastisitas karena seluruh data-datanya ini sudah lebih besar dari angka 0,05. Sekian penjelasan dari saya dari berbagai macam pengobatan untuk uji, mulai dari untuk uji normalitas, autokorelasi, multikolonialitas, dan heteroskedastisitas. Semoga video ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.